Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word untuk pemula, bagian yang ke-94, dan sekaligus juga video saya yang ke-944. Kali ini, kita akan masih menelaah rumus-rumus sederhana yang ada di Microsoft Word. Di mana pada video-video sebelumnya kita telah mengenal rumus sum, kemudian juga rumus average, dan rumus count. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari bagaimana dengan menggunakan Microsoft Word kita mengenal rumus maksimum atau rumus mencari nilai tertinggi dari suatu data. Mari kita ikuti simulasinya yang sebagai berikut. Yuk. Ya, ini adalah apa yang telah kita buat di video-video sebelumnya. Silakan nanti bisa diulang, ya. Di mana kita telah menggunakan rumus tiga hal, yaitu rumus sum, kemudian rumus average, dan rumus count, ya. Mana kita telah mempelajari juga bahwa rumus-rumus yang sudah kita buat itu tidak kelihatan di sini. Tapi kalau mau memunculkan cukup tekan tombol Alt plus F9. Nah ini. Jadi yang ini, ya, yang warnanya saya kasih merah saja sekalian dan tebal. Ini adalah rumus sum, di mana bisa secara horizontal dengan sum left, karena dia berada di sebelah kanan hasilnya. Sebenarnya kalau Anda mau membuat penjumlahan itu berada di sebelah kiri, ya bisa saja menggunakan sum right. Demikian juga yang vertikal itu sum above. Kebetulan hasilnya diletakkan di bawah. Kalau Anda mau meletakkan hasilnya di atas, ya bisa pakai sum below gitu. Nah, itu juga berlaku tentang left, right, ya. Kemudian below maupun above itu juga berlaku untuk misalnya pembuatan rumus rata-rata yang saya kasih warna biru ya, ini juga bisa. Kebetulan dalam contoh kita menggunakan average above, jadi dari atas ke bawah rata-ratanya. Dan yang ketiga kita juga telah membuat rumus menghitung suatu kegiatan dengan perintah count. Nah, ini kalau kita mau kasih warna, ya, aku lihat ini saya kasih warna hijau gitu ya. Semua yang ada di situ saya kasih hijau. Ini buat tebal. Jadi munculnya rumus ini, kecuali yang ini memang waktu itu kita buat merah untuk hasilnya itu lebih fokus. Yang count-nya itu. Tapi hasilnya nanti akan muncul pada waktu kita tekan ALPF. Nah, ini kita kasih merah. Hmm. Hasilnya seperti itu. Nah, warna-warni itu tidak mutlak, ya. Itu hanya untuk menjelaskan saja. Jadi yang merah itu dengan sum, yang biru dengan average, dan yang merah ini atau hijau, ya, itu dengan hijau. Ini kita menggunakan yang disebut sebagai count. Nah, sekarang kita akan mencari nilai tertinggi. Sebagai contoh, tetap kita harus membuat tabel. Ya, misalnya kita punya data sebagai berikut. Ini ada, oh ya, sekalian aja ya. Kalian ini kita akan membuat eh, nilai ulangan anak SD kelas 5 misalnya. Kita akan buat tabelnya terlebih dulu, itu ini ulangan pertama, kedua, ketiga, empat, kelima misalnya. Kita buat di sini 6 kali 1.
Nanti di sini misalnya namanya siapa, kemudian ini IPA, IPS, DI, di Inggris misalnya, kemudian di Indonesia, kemudian matematika, ya gitu. Kenapa dipisah? Karena nanti si kalau kan dia memang dihitung gitu, tapi kalau menggunakan nilai tertinggi itu berapa nanti sebenarnya karena dia melihat angka, tapi kita mau membuat seperti yang di kon ini. Maka ini perhatikan kalau di dalam land spacing-nya itu tidak ada checklist, Anda harus lakukan terlebih dulu dengan no space di sini. Baru ini dibuat satu spasi, lalu font size-nya dibuat satu. Hmm, yang itu. Kemudian baru kita buat lagi insert table. Itu kan 6. 6 kalau kasih 6 kali satu sekarang 6 kali 7 aja lah. Nah, perhatikan ada jarak di situ. Ini namanya misalnya Joko, ya, Eki, Gani, Yuki, misalnya Freddy, kemudian em, Gary, misalnya Jaki. Nah, nilai masing-masing untuk mata ujian atau mata ulangan ada yang dapat 75. Oh ya, ini dari sini ke sana boleh pakai pembuatan 82, 68, 95, 65 misalnya, 82 atau 85, 90, 75, 60, 69, 72, 88, 92, 87. Bebas aja, acak aja ya angkanya. Tapi kalau mau realita ya bagi pemirsa yang kebetulan juga seorang pengajar atau wali kelas di suatu kelas, ini inspirasi yang bisa saya berikan bisa ditindaklanjuti untuk benar-benar Anda pakai di dalam memberi penilaian atau laporan pembuatan raport atau sejenisnya itu. Ya, kita mau membuat ranking untuk masing-masing mata pelajaran. Oke. Oh ya, berarti yang terakhir kita buang aja ya. Jadi di sini kita akan ganti tertinggi. Nilai tertingginya apa? Ya, kita lihat di sini. Ini kita bold. Kalau mau boleh aja sih semua. Tapi ini kan dua dua tabel yang berbeda ya. Nggak apa-apa juga. Ini kalau mau dibuat center pun juga bagus. Ini sebetulnya sampai bawah di sini. Karena kalau kita blok semua, apakah bisa? Ya, boleh aja. Ya, silahkan. Yang ini juga kita rapikan supaya nanti ya rapi gitu. Tentu yang ini juga ya sebagai judul, tapi tidak mau kan? Ini sudah kita di manual ini sudah nggak bisa. Oke. Nah, untuk mencari nilai tertinggi rumus yang dipakai adalah max. Sebetulnya rahasianya adalah di formula.
Terlepas dia itu tidak secanggih Microsoft Excel itu nggak masalah karena memang Microsoft ini dipakai untuk mengetik, bukan untuk menghitung. Sehingga kalau dia toh akhirnya bisa menghitung seperti yang kita peragakan ini, itu suatu nilai plus ya dari Microsoft Word-nya. Nanti setelah kita klik formula, nah di sini defaultnya kan sum ya, sum above. Ini kita ganti menjadi MAX. Tentang above, below, left, right itu bisa berlaku untuk rumus apapun. Ini max. Nah, 85 tertinggi. Nah, terkait dengan Alt F9, kalau ini kita copy apakah bisa? Kita cek aja. Jadi itu pertanyaan kreatif ini. Kita coba copy ke sini. Oh, ini. Ini kita copy, ke sini. Kita cek terlebih dulu. Alt F9 jalan nggak dia? Ternyata nggak jalan, nggak bisa. Tidak seperti di Excel besoknya. Karena harusnya kan 90. Ini salah satu kelemahan dari rumus di Microsoft Word. Nah, lalu bagaimana? Tentu kelemahan ini suatu saat pasti akan ada celahnya ya. Ada persyaratan yang harus dilakukan supaya dia menjadi mau seperti yang kita mau gitu. Next. Nah, ini betul. Ya kan? Sekali lagi ini untuk pemula ya, jadi harap maklum yang mungkin Anda menyaksikan ini sudah pernah punya pengalaman yang lebih canggih ya, kita maklum aja karena nanti eh, itu akan kita bahas di tingkat advance. Nah, Max di sini kalau misalnya ya, trik aja. Kalau ini Anda copy, Ctrl C gitu ya. Nah, ini kebetulan 92 juga ini. Nggak apa-apa. Hanya kalau di Microsoft Word itu tidak bisa otomatis. Ya. Ada syarat memang bisa kalau ada nilai yang berubah dia otomatis itu ada caranya nanti ya. Tapi pemahaman seperti ini harus Anda terima terlebih dulu. Harus berkembang bertahap. Nah, terkait dengan Ctrl C tadi kita Ctrl V di sini. Boleh daripada ketik. Itu betul. Di sini yang terakhir tentu nilainya pasti muncul 87 ini ya. Jadi dari klik sini defaultnya kan saham. Tadi sudah kita blok. Ctrl C apa kita blok juga Ctrl V jadi max daripada ketik. Ya, ya demikian inspirasi saat ini. Masih ada satu, Anda boleh mencoba ya dengan perintah min ya. Tapi tetap akan saya simulasikan pada video berikutnya. Oke, demikian kalau Anda terkesan dengan apa yang saya sampaikan, silahkan di like and share video ini supaya juga banyak teman, relasi, siapapun yang menyaksikan juga terkesan dan bisa meningkatkan bermanfaat untuk pekerjaan mereka sehingga akan menjadi lebih efektif dan efisien. Gitu. Yang belum like ataupun subscribe silahkan like and subscribe. Jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten yang eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Ikuti terus video-video saya selanjutnya supaya Anda semakin menjadi kompeten. Salam saya Master Santo dari RPK Santo Dokter. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.